Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama siapa aja teh? Sama murid-murid tercinta dari Emma Oh ini muridnya? Iya. Itu gurunya? Dianggap? Nah, seri atuh. Oke, tutup heula coba Kak. Bisa tolong diperkenalkan dulu nih murid-muridnya yang hadir di kali ini? Boleh banget. Boleh perkenalkan diri masing-masing dulu ya. Oh, Dari iya. situ deh. Boleh. Coba lihatnya Ya. ke kamera tuh. Iya, ayo. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Azka Al-Ghifari Nurullah. Asal saya dari Ciamis. Ciamis, Manis. Ya, kelas saya kelas 11, kelas 11 IPS. IPS, Ikatan Pelajar. Sukses. Amin. Amin. Oke, siapa lagi? Mau dari Kaisa? Mohon maaf sebelumnya, nama saya Keisha Mujadawiansa, Mm-mm. kelas 10 IPS, asal dari Bandung. Bandung. Oke, next. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Juwita Widanisi, saya dari kelas 10 IPA, asal saya dari Cibalong. Oke, Cibalong. Ini kenapa pada mohon maaf semua ya? Mohon maaf lahir batin. Emang Oh, sebentar lagi lebaran ya? Kayaknya ini kontennya buat dipublish nanti ya kalau Idul Adha iya. atau Idul Benar, Fitri ya. benar, Tapi bagus, masih bagus. jauh ya setelah Idul Fitri. Gak apa-apa lah ya. Iya. Berarti ini sudah mempersiapkan jauh ke depan tentang karirnya ya. Tapi sebelum kita bincang-bincang soal karir, mau ini dulu ya, menyampaikan hal-hal yang menjadi prinsip di konten kali ini. Nah, konten kali ini itu kita membahas karir yang berkelanjutan dari sekolah, yaitu sekolah lagi alias kuliah. Nah, kuliah itu kawan-kawan pendengar sekalian, sebagai catatan ya, kuliah itu bukan kelas 13 SMA atau aliyah. Hati-hati. Jadi merasa dulu di aliyah, merasa dulu di sekolah SMA misalkan ya, dengan kulturnya, dengan kebiasaannya, kemudian dibawa ke tempat perkuliahan. Nah, hati-hati itu. Kenapa? Karena di perkuliahan siswa itu berubah, bermetamorfosis menjadi mahasiswa. Yang namanya maha itu berarti kan ada suatu yang mandiri ya, mandiri dalam belajar, mandiri dalam mencari kebenaran, mandiri juga untuk menentukan yang dianggap penting dalam kehidupannya. Nah, kemudian begini yang hari ini kita bahas Teh Salma ya. Teman-teman ini kan punya keinginan masing-masing tuh nanti setelah sekolah, apa mau kuliah, mau ke KUA misalkan kalau ada calonnya, kalau ada ya. Nah, kemudian juga mau bekerja sekiranya ada lapangan kerja, atau memang melanjutkan usaha dari orang tua atau mungkin sanak saudara siapapun itu. Tapi kali ini kita coba kerucutkan untuk membahas kelanjutan studi, yaitu kuliah. Nah, satu tadi pemahaman tentang kuliah, kemudian siap-siap dengan berbagai kebiasaan yang beragam. Hati-hati culture shock. Nah, culture shock itu kaget ya, gagar budaya atau kaget dengan biasanya di pesantren mah A, tiba-tiba keluar jadi B, C dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kan ada hal yang memang perlu disiasati. Bagaimana tetap fokus dalam studi, dalam belajar, dan bisa mencapai yang diinginkan. Contoh deh, berprestasi dalam kuliah itu secara akademik, IPK naik gitu ya. Kemudian juga dapat beasiswa. Ini mau dapat beasiswa? Sama katanya ya, mau dapat beasiswa juga. Insya Allah, Nah, S2, Kak. oh iya mau S2 ya? Iya, kita doain ya nih. aja ya. Teman-teman ibu gurunya mau kuliah lagi S2 ya. Kemudian selain daripada itu, dalam kuliah juga siap-siap kita ada circle tuh. Seperti halnya Teh Ula konten itu. Circle-nya itu berkaitan dengan teman yang memang teman itu bisa mengkondisikan supaya lebih semangat. Dan tidak kalah penting juga di dalam pertemanan di perkuliahan juga Teh ya, kadangkala ada yang julidnya juga. Yang julidnya juga. Nah, kita siasati itu. Iya.
mungkin maunya apa, ternyata diungkapkannya bagaimana, miskomunikasi lah. Dan yang tidak kalah penting yang selanjutnya adalah bagaimana step by step dilalui dengan semangat dan tetap melibatkan keluarga dalam kegiatan, mengingat orang tua bagaimana perjuangan supaya kita tetap konsisten dalam berjuang mencapai sampai akhir studi gitu kan. Dan yang tidak kalah penting yang selanjutnya adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena walau bagaimanapun ini Teh Salma ya, kita harus hadirkan teman itu satu, dia sebagai yang dreamer. Dreamer itu pemimpi. Nah, pemimpi bukan karena harus mimpi kita tidur lagi, bukan itu maksudnya ya. Dia punya semangat untuk capai cita-cita, dia punya tujuan dalam berbagai kegiatan, dalam kuliah misalkan ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting, selain dari dia dreamer, dia itu grateful, yaitu selalu bersyukur gitu. Nah, betapa tidak bersyukur ini menjadi penting, dan kepentingan bersyukur ini menjadi refleksi atas segala macam pencapaian dalam kehidupan. Oke, itu mungkin sebagai pengantar awal. Banyak yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya itu ya tentang karir berbagai hal ya. Kita bicaranya ngalir ngidul ya, Teh Salma ya. Teh Salma mungkin ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman? Apa ya Kak Hanif? Ya mungkin kalau misalnya nanti udah kuliah gitu ya, ini kan masih kelas 10 ya, ada Azka juga masih kelas 11 gitu. Ya harus konsisten aja dan jangan sampai kejadian culture shock lah. Gitu aja sih. Dan harus apa ya, banyak-banyak baca buku referensi kayak gitu. Meskipun kalau ibu sendiri cara belajarnya mungkin bukan dengan cara membaca buku, tetapi dengan cara melihat video kayak gitu kan. Audio visual ya. Oke. Nah, itu juga berkaitan dengan bagaimana memahami cara belajar kita ya. Ada yang audio visual, ada yang cukup audio mendengar aja gitu ya, tanpa harus melihat. Ada juga yang semuanya digunakan secara bersamaan. Nah, tentang karir, tentang kemandirian, plus tentang perkuliahan, kadangkala muncul bab percintaan. Nah, itu juga harus disiasati. Hati-hati, karena masuk pada fase setelah lulus sekolah itu pasti memang serius ya. Serius menjalani untuk ke depan. Apalagi Teh Salma ya, siap-siap berumah tangga ya, walaupun masih jomblo. Cariin jodoh nih murid-muridnya ya. Ada guru cowok yang jomblo nggak? Boleh lah ya. Nanti mungkin kalau cocok ya. Oke, Teh Salma ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita ke teman-teman ngobrol? Apa ya, mungkin dari Juwita dulu deh, boleh nggak ibu nanya? Sebelumnya Juwita mau ke kampus mana Juwita? Kalau misalnya nanti udah kelas 12 nih, nanti kan biar ibu urusin gitu, ibu selaku guru BK di sini kayak gitu. Boleh nggak? Ke Unsil. Unsil ya. Unsil. Universitas Gambar Maung ya, UGM. UGM. Rencana mau ke fakultas apa nih? Hati-hati kalau misalkan kata Teh Ula ya, mencari jurusan itu yang memang disukai. Teh Ula akhirnya terjerumus ke jurusan fisika ya. Fisika maksudnya ya. Fisika. Walaupun memang kurang suka, tapi akhirnya dijalani dan memang dinikmati lah akhirnya gitu. Jurusan fakultas apa nih? Keguruan, teknik, Pengen ke keguruan. Oke, mau jadi guru? Oke, yang mudah-mudahan tercapai ya. Kayaknya inspirasinya Teh Salma ini mah ya, ibu gurunya ya. Ada yang difavoritkan? Siapa gurunya? banyak. Satu deh sebut. Siapa ya? Siapa ya? Bu Aneng ya. Oh, Bu Aneng. Oke, Bu Aneng itu guru matematika bukan? Iya. Oh iya. Oke, mangga Teh Salma. Untuk buat selanjutnya nih, jurusan apa sih kira-kira yang kamu pengenin gitu, yang pengen direncanain, diimpi-impikan gitu? Toh bisa masuk ke aliyah kan? Pasti ada faktornya, misalnya masuk ke aliyah ini karena banyak yang lulus kuliahnya gitu. Nah, jadi kamu jurusannya mau jurusan apa kira-kira? Fakultasnya jelas ya. Gitu. Rencananya gitu. Jadi guru apa gitu? Guru naon? Kalau kayak Bu Aneng kayaknya guru matematika, tapi nggak tahu ya. Tak tahu. Guru apa? Rencana. Rencana guru apa ya? Guru biologi. Guru biologi. Senang biologi? Senang sih. Senang. Oke, senang mata pelajaran apa lagi?
Bekas gak seneng ini? Wah. Oh iya senang. Terus Apalagi yang disenangi? Apa ya? Banyak sih tapi lebih suka gitu. Lebih suka biologi ya. Oke, berarti siap-siap harus kelas 2, kelas 11 ya. Ambil penjurusan ya, kelas 11 itu. Iya. Berarti ke IPA, bukan ke IPS. Iya. Oke, lanjut. buat Keisha nih. Ini salah satu Oke. murid yang paling terbuka banget ke Terbuka, ibu gitu. Maksudnya oh. gak jaim gitu kan ibu gitu. Nah Keisha jadi ibu pengen tahu nih Keisha. Kita kan ibu sementara ini Keisha itu curhatnya tuh rada-rada percintaan terus nih Oke. gitu kan. Nah, Bucin. Aduh. nah, kalau misalnya Keisha pengen ke jurusan apa nih gitu? Pengen ke jurusan manajemen dakwah. Oh, keagamaan ya. Masya Allah. Manajemen dakwah. Iya, iya. Ada figur yang dianggap apa namanya ya? Figur yang menjadi panutan di dakwah. Jadi inspirasi. Inspirasi, betul? Karena sering ngelihat ceramah itu. Siapa tuh? Oh, Ustaz Oki. Oh. Kami jadi terinspirasi ingin menyebarkan agama Islam. Betul. Masuk kuliahnya di manajemen dakwah. Kalau Ustazah Oki itu berdakwahnya di belakang layar atau di depan layar? Kadang di depan layar. Yakin yang dilihat oleh Keisha itu di depan layar atau di belakang layar? Di depan kayak kan. Oh iya, kamera ya? benar depan layar. Nah kalau depan layar berarti perlu belajar nih. Teh Salma di BK coba mata pelajaran BK tambahkan tuh skill public speaking gitu supaya nanti di depan kamera ini nggak canggung-canggung. Iya. Hai guys, nanti mau Hai gitu kan guys. mantep. Mohon maaf para pemirsa nggak apa-apa ya karena ini teman-teman baru pertama kita Iya. ajak konten nih. Iya, jadi malumi dan udah berani aja alhamdulillah banget gitu ya kayak ini. Jadi itu dapat apresiasi dong. Iya. Buat mereka nih Iya yang dong. pandai-pandai yang pintar-pintar lah yang cerdas. Iya betul. Nah oke, yakin nih manajemen dakwah nih. Saya ke Keisha dulu. Kalau mau lanjut nih, misalkan tampil di depan layar, jadi reporter kan, dakwah itu juga nggak mesti dia ceramah agama kan. Jadi reporter, jadi wartawan bisa, jadi videografer, fotografer, konten kreator misalkan. Nah itu ada pengkajian khusus di apa tuh ya di prodi komunikasi penyiaran Islam. Itu juga sama satu rumpun di Fakultas Dakwah di UIN Bandung ada tuh, UIN Jogja juga ada. Nah silakanlah gimana Keisha nanti mau ke Bandung, mangga dekat ya ke Cibiru ya. Nah gitu, kemudian ke Jogja kalau mau kayak gurunya nih boleh lah ya di UIN Jogja tuh ya. Oke lanjut teh. Boleh lanjut ke Keisha dulu atau Keisha lagi apa ke Azka? Bebas lah. Sekarang Pak gimana? Oh itu tuh baterai. Aduh, kak benerin kak. Benerin, banjat kode. Nah, sok lanjut lagi. Oke. Oke. Tadi kan Keisha udah ke kampusnya ya, Iya. bantuin sama jurusannya ya. Nah, sekarang ke Ajka deh. Ajka mau kemana nih, Ajka? Ini juga salah satu murid yang semuanya sih di sini murid yang gimana ya, ceria gitu Oke. di depan aku itu suka curhat, suka Oke. curcol gitu kan nih. Nah, ini Ajka pengen kemana nih? Ibu belum tahu nih, belum nanya-nanya ke Ajka gitu. Coba. Coba. Ajka lihatnya kutu Lihat ke sana kamera. tuh. Oke, gimana Kak? Coba Ajka bicara. Jadi gini ya Bu, Pak. Buat planning sekarang, saya mungkin mau insya Allah mau ke Kairo. Amin. Karena saya bisa berpikir ke sana. Jadi gini ya Bu, terkadang ada sebuah keinginan yang terpaksa gitu, Bu. Kayak gitulah. Ke Kairo. Ya. Mau apa di Kairo? Dagang. Kuliah. Mencari ilmu Pak. Maksudnya begitu. Saya mau kuliah di Kairo di Mesir. Nah, sudah searching tentang kampus di Mesir, Kairo? Alhamdulillah saya kemarin sudah menghafal 5 juz. 5 juz itu modal dasar ya. Kepanitiaan itu. Modal dasar. Insya Allah saya akan masuk ke
jurusan tafsir Al-Quran dan hadis. Oke, tafsir Quran. Ya, jadi gini ya Pak, terkadang ada hal yang pengen kita mau, Mm-mm. tapi orang tua kita tidak mengizinkan. Mm-mm. Seperti halnya saya kan pengen ke jurusan fikih. Mm-mm. Soalnya buat pesantren pribadi kan di rumah punya pesantren. Iya. Di pesantren itu mendalami fikih kan. Fikih. Iya makanya saya pengen ke fikih itu, saya pengen mengamalkan ke santri-santri. Katanya mau tafsir Quran hadis. Tadi fikih. Iya kan? Yang mana Kan maksudnya? kata saya juga terkadang ada hal yang pengen kita inginkan tapi orang tua tidak mengizinkan. Nah, Orang tua sekarang- kan pengen ke Sekarang konfirmasi, orang tua pengennya ke tafsir Al-Quran. Quran. Ajka sendiri pengen ke Fikih. fikih. Nah, ini perlu konfirmasi Wah, ya ini, maksudnya. Karena begini, dua-duanya juga kontennya agama ya. Nah, kemudian di tempatnya Azka ini ada santri yang menunggu nih dan haus ilmu baru dari luar sana gitu kan. Adapun keinginan Azka berbeda dengan keinginan orang tua. Nah, ini kan perlu dikomunikasikan lebih lanjut ya. Nah, tentang fikihnya yang kata Azka pengen, terus orang tua pengennya ke mana teteh? Ke tafsir Quran. Nah, itu juga komunikasinya bagaimana tuh? Perlu dikawal lebih lanjut sama teteh nanti ke depan ya. Karena kalau komunikasinya terputus nih, kadang-kala di tengah jalan tuh, da urang malin hayang iya dah. Percaya nggak? Saya ada kisah, ini kisah beneran loh. Ada seorang anak, ya samalah kayak Ajka ini, sama Keisa, sama Juwita ini soleh-solehah ya. Nurut sama orang tuanya. Kalau mau sukses masuk ke dokteran katanya. Dia akhirnya dengan apa namanya ya, sedikit terpaksa, banyaknya mungkin rada ngeluh. Dia masuklah karena nurut ke orang tua. Beres dia kuliah kedokteran, diangkat jadi dokter, sumpah dokter, dia bisa praktek, dia ditempatkan di salah satu rumah sakit. Coba dia akhirnya setelah beres apa coba? Apa? Jadi wartawan. Oh serius? Serius. Widih. Malam-malam pulang si anak itu ditanya, "Tos di mana?" Cenah da praktek, cenah da mall henteu cenah. Tos ngaliput. Ari kitu janten naon? Wartawan. Sanesna tos disumpah dokter. Nah, kan ini juga perlu ada, Jadi gasin keren ya Kak? iya, harus ada konfirmasi, harus ada komunikasi lebih lanjut. Nah, ini di bidang konseling lah perlu dikomunikasikan lebih lanjut. Gitu. Tapi bagus nih. Azga sudah punya keinginan besar untuk kuliah, modal dasarnya udah punya. 5 juz itu sudah di luar kepala atau di Quran? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ada Sudah, dia sudah bisa sambil lari-lari 5 juz itu? Insya Allah Belum Pak. belum, sok. Berarti modal dasar itu perlu dikuatkan lagi. Supaya kan nanti pas masuk set, orang lain sudah oke lah, ini fit and proper testnya salah satunya udah terpenuhi. Ada lagi Teh Salma? Ini Kak Hanif. Mm-mm. Oh ya Ajka itu teman-teman boleh ini bukan ini ya sekedar menginformasikan. Mm-mm. Ajka itu adalah salah satu murid yang berprestasi dan hafalan Paling Qurannya banyak. juga paling banyak. Hmm. Terus dia itu juga punya pesantren Oh di iya. Baitul Hikmah Haur Kuning. Oh, Baitul Hikmah Salopa. Kalau lupa ya. Cenah orang Cikalong. Maksudnya Cibalong. punya cabang di Ciamis. Oh, Yang cabang Ciamis. gitu. Oh iya Ciamis ya. Salopa Haur Kuning teh Pak Kiai Ujang ya? Heeh. Kiai Ujang Busro, benar? Oh iya, katanya beliau sedang sakit, kita doakan ya. Mudah-mudahan beliau sehat seperti sedia kala. Oke, lanjut Teh. Gimana lagi? Apa ya? Kalau buat Keisha sama Ajka sama Juwita ya. Kira-kira bakalan apa ya, di sini betah gak sih sekolah di sini gitu? Apakah harus ada yang dikeluh kesahkan atau gimana gitu? Apakah ada saran buat guru-gurunya atau buat Saran buat ibu? aku Saran kali. aku. Wah, ibu kurangnya ngajarnya gimana Atau gitu. saran untuk konten ini? Konten ini, Channel ini. channel inilah biar lebih berkembang gitu. Ada nggak kira-kira? Buat semuanya Harus deh ada ya. sih. Bangsa ada enggak? Harus santai aja di rumah kita mah. Slow aja lah. Mau aja. Ada nggak kira-kira? Apa sok? So, Kalau begitu kira-kira apa nih yang mau disampaikan sebelum nanti ke channel, nyambung aja dengan yang lain ya.
tentang kuliah, tentang jurusan, tentang karir setelah kuliah, setelah sekolah. Kira-kira apa nih yang kawan-kawan ini penasaran lah ya untuk kita berbagi di channel ini. Yang penasaran apa nih yang belum terjawab kepenasarannya itu ya. Dari Ajka, dari Kaisa, dari Juwita, kira-kira apa tuh yang menjadi penasaran? Aku penasaran ya, belum tahu soal apa gitu ya. Supaya hari ini kita explore bareng-bareng. Intinya kita di channel ini lebih pada kita ini friendly ya dan bestie ya dengan berbagai kalangan, dengan orang tua hayu, dengan anak muda dar, dengan mungkin usia di bawahnya juga no problem gitu. Kira-kira apa nih yang mau diungkapkan? Boleh. Ya, siapa dulu Kita deh, pakai bebas. sok perempuan dulu. Sok. Ada Kak? Kayak skip lah, skip lah. Sih. Kak. Oke, gimana Teh Salma selanjutnya? Oke, dari Ajka dulu deh. Gimana sih tentang Kan tadi ada perbedaan jurusan ya. perbedaan jurusan. Dikomunikasikannya kayak gimana tuh? Kayak gimana gitu Sama biar orang tua. genre gitu. Nah, gitu. Sok coba bisa berbagi dengan teman-teman. Pakai bahasa Sunda boleh. Sudah boleh. Bahasa isyarat gitu kan itu naon. Sok. So, Kak, ayo. Baik. Jadi gini Bu. Kan dulu saya pernah bilang ke Abi teh ayahnya kalau nggak tahu. Terus kumaha? Dulu saya pernah bertanya, Di, kenapa sih saya diharuskan harus ke jurusan tafsir Al-Quran dan Hadis? Kata abinya gini, karena Kak, jadi gini, Bahasa Sunda wae tuh sok. iya, maaf ya. Jantan kieu kata abi teh, Kak, abi mah mikir kieu teh segala ya. Abi mah mikir ka dieu teh dua kali kapageun aku kumaha. Ya warna kieu cenah. Kunaon mentak abi miwarang kana tafsir Al-Qur'an sareng hadis? Karena didinya mencakup semua ilmu geuning. Iya, tetap ya fikih juga rujukannya dari Quran, usul fikih apalagi gitu ya. Terus tentang dakwah juga di Al-Qur'an kayak gitu. Tapi sejauh ini Azka nerima nggak alasan rasional dari si Abi? Sekarang menerima Menerima. karena sudah tahu. Oke, itu. Jadi akhirnya karena menerimanya itu terpaksa atau lapang dada? Menerima dengan pikiran, Pak. Dah. Dipikir lagi. Berarti sudah lapang dada lah ya kalau sudah dianalisa dipikir. mungkin ya. Nah, itu maksud saya tuh, Teh Salma ya. Jadi apapun itu kita ada alasan rasional diambil dan teguh ke sana. Kayak apalagi Teh yang mau disampaikan? Apa ya buat Keisha juga sama gitu. Mungkin Keisha coba. Mungkin Keisha memilih jurusan MD itu ya, manajemen dakwah itu ngobrol dengan siapa? Tentang apa? Tiba-tiba ke sana. Coba ceritakan. So, bahasa Sunda gitu naon? Ceritakan apa Pak? Ya itu manajemen dakwah teh yang terbayang gimana? Atau mungkin ngobrol sareng saha gitu? Ayah hiji santri anu lulus di dia kan jadi terinspirasi gitu. Ayah nu dugikeun kana TV dakwah insya Allah lah kapayuna gegentasna abi Amin. Mung hayang aya pertanyaan. Ya, aku mah pertanyaan teh. Kayak kan ayah hiji anu kuliah teh informasikan ka abi gitu. Jantan cenah manajemen dakwah teh aya terbagi dua. Saur nama. Jadi aya nu manajemen dakwah jadi aya kana kaguruan Islam, aya kana manajemen anu berdakwah langsung. Jantan eta teh kumaha gitu. Nah, itu ya. Nah, kalau ke sekolah, ke pendidikan itu teh manajemen pendidikan Islam sebetulnya. Walaupun di dalam kajian manajemen pendidikan Islam juga dikaji tentang manajemen dakwah. Di beberapa kampus ya dikaji juga. Nah, kalau manajemen dakwah yang di fakultas dakwah itu konsen untuk tata kelola dakwah di masyarakat, dakwah berbasis lembaga atau dakwah berbasis
ormas, dakwah berbasis organisasi yang memang dikaji. Misalkan dakwah berbasis lembaga, misalkan lembaganya itu lembaga kemanusiaan, lembaga amil zakat misalkan. Nah di situ manajemen dakwah bergerak tuh kajiannya ke sana. Maka ilmunya juga ilmu ekonomi itu dibahas, tapi untuk kegiatan berdakwah. Nah beda dengan nanti di lembaga pendidikan, berarti manajemen pendidikan Islam tuh kayaknya, atau manajemen pendidikan secara umum itulah. Nah kira-kira mau tetap di manajemen dakwah atau manajemen pendidikan Islam kalau gitu? Manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Iya udah, berarti silahkan lebih lanjut cari informasi gitu kan, supaya nanti pas selesai aliyah tinggal gitu kan, daftar ke perguruan tinggi yang membuka prodi manajemen dakwah. Juwita ada yang mau ditanyakan, lempar pertanyaan maksudnya ke Teh Salma, misalkan ke gurunya, atau ke Ajka misalkan. Kalau saya ingin bertanya, Gimana kalau tuh? sudah lulus kuliah misalnya, sudah S1 misalnya, Beres ya. kan saya masuk ke jurusan keguruan ya, Ya. itu kita langsung ditempatkan atau kita itu mencari sekolah-sekolah gitu. Iya. Gimana? Mahasiswa itu namanya juga ya mahasiswa. Jadi dianggap sudah mandiri. Jadi nanti itu kalau sudah lulus keguruan, misalkan jadi guru biologi ya. Nah, bisa untuk apply atau melamar di lembaga pendidikan yang membutuhkan mata pelajaran biologi, atau yang memang kalau punya lembaga tuh keluarga, coba gabung dengan keluarga untuk sama-sama mengabdi menjadi pendidik mengajar mata pelajaran biologi itu. Jadi kampus sebetulnya hanya mengarahkan secara pemahaman, hanya mengarahkan secara prinsip. Adapun praktiknya di lapangan, kembali nih kayak Ajka, ada dialog dengan misalkan Ajka mah dengan keluarga ya, dengan abinya, bisa jadi dengan teman, bisa jadi dengan kakak kelas, bisa jadi dengan keluarga. Nah dialog itu menghasilkan keputusan. Nah kayak Ajka, keputusannya dalam, oke, saya terima keputusan si Abi ya, dengan alasan yang rasional, ambil mata pelajaran diambil itu apa tadi? Tafsir Quran. Sama nanti juga gitu. Saya mau jadi guru di sini, set. Nah, maka di sana itu sudah diambil dengan penuh pertimbangan yang rasional. Oke, gimana Teh Salma lanjutnya? Ya segitu aja kali ya Kak. Gitu dulu aja ya. Dulu aja lah, biar inilah, biar relax. Relax. Jadi ada iklannya dulu Oh, gitu. iklan. Ya mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bermanfaat ya buat teman-teman. Nanti ke depan kita bincang-bincang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, supaya nanti kita lebih mencair lagi. Barangkali teman sebaya bisa saling mendukung nih, saling membantu nih, apa saja yang menjadi komitmen kawan-kawan yang bertiga ini gitu. Bisa disimpulkan Teh Salma, bahasan kita kali ini apa tuh? Jadi pembahasannya itu sangat sinkron dengan pembahasan yang kemarin kan. Iya. Kalau Itu kemarin bahas apa sih? Tentang kemandirian, karir, dan juga kedepannya perencanaan ke depan itu mau seperti apa perencanaan karir kayak gitu. Oke. Tentang kuliah, siap-siap prodi apa yang diambil, dasarnya apa, pastikan itu didalami terlebih dahulu sehingga ketika kuliah tidak culture shock atau kaget dengan keadaan. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Teh Salma mau ditutup dengan pantun atau dengan kata bijak atau dengan kata bajak? Kata bijak apa ya? Apa sok, bebas lah. Kalau dari aku kan nih, syukuri apa yang Anda miliki, dan ketika punya mimpi haruslah tetap digapai dengan penuh mandiri dan ikhtiar serta usaha. Amin. Oke. Mau menyampaikan sesuatu? Ya, Juwita, Keisa, dan kata-kata Ajka? bijak hari ini, quotes of the day Oke. is gitu. Ada? Ajka? Ya Kak? Ajka mau menyampaikan sesuatu? Enggak dulu? Keisa? Juwita? Oke. Kalau begitu saya sampaikan kata-kata penutup di pertemuan kali ini ya. Ya. Hidup ini memang pahit, maka Allah ciptakan murid-murid Aliyah Cilendek
biar ada manis-manisnya. Wih, Oke, tepuk tangan untuk tangan Kak Sina. semuanya. Beres.